Ya, sekarang kita audit pemasaran ya. Ya. Jadi audit pemasaran ini juga salah satu bagian dari audit manajemen. Bidang fungsi perusahaan itu bidang pemasaran. Jadi kalian yang nggak usah bingung, Pak, audit itu kok kan miliknya anak manajemen. Enggak, kalau ada kata auditnya ini jelas miliknya anak akuntansi. Ya, jadi miliknya anak akuntansi. Kalau ada kata audit ini ya jangan ragu, miliknya anak akuntansi. Ya. Ya, berikutnya inilah. Tapi yang penting Anda harus tahu konsep intinya pemasaran ya. Jadi di sini perusahaan itu membuat produk ya dan jasa ya. Produk, jasa, ya jasa itu ya harus bagus ya. Karena ukurannya bagus, baik itu ya bagus itu yang punya nilai produknya ya, bernilai ya. Barang kalau beli laptop ya kalau bisa yang bernilai artinya bisa dijual lagi dengan harga yang tinggi ya, punya nilai ya. Barang laptop punya nilainya apa ya bisa digunakan untuk ngetik dan sebagainya. Terus kepuasan ya. Ya jangan sampai beli barang itu bisa 2 hari dibeli langsung rusak laptop ya. Atau sudah montor 2 hari langsung rusak. Ya, seperti itu kan tidak memperhatikan mutunya. Ya, terus mutu itu sendiri adalah kualitas ya, kualitas. Inilah adalah tadi membuat produk atau jasa, ingat dengan adanya nilai ya, nilai itu yang hal yang baik yang diinginkan ya. Ya kalian kan kalau kuliah ingin dapat nilai ya. Ya, kepuasan dan mutu. Ya, selanjutnya maksudnya ini adalah Anda nilai yang terbaik. Ini barang itu harus mampu memberikan kepuasan pada Anda yang paling baik. Ya, terus Anda melakukan pertukaran ya, transaksi dan hubungan dengan ya di mana? Ya di pasar. Pasar siapa ya? Pasar itu isinya orang-orang yang itu mungkin butuh dengan produk Anda. Itu yang harus Anda pahami ya. Jadi konsep produk dan jasa, nilai kepuasan dan mutu itu kualitas ya. Sampai pertukaran, nggak mungkin Anda kalau nggak bertukar Anda memberi uang, mereka memberikan barang ya. Nah, itulah pertukaran atau terjadi transaksi dan hubungan. Nggak mungkin Anda beli barang nggak tahu orangnya, nggak tahu barangnya langsung beli ya hubungannya. Berarti itu kan hubungan gelap itu ya. Ya. Dan melalui apa? Melalui pasar. Pasar itu tempat bertemunya penjual dan pembeli ya, bukan tempatnya bertemunya seorang anak cewek dengan anak cowok ya. Itu kan pasar ya. Kecuali kalau di Malang ada pasar senggol dulu ya. Di Malang itu dulu ada pasar senggol ya. Jadi kalau malam minggu rame karena muda-mudi kalau jalan senggolan gitu langsung setrum langsung pacaran udah ya. Tapi yang dimaksud adalah barang ya. Nah makanya apa yang dilihat di situ ya kebutuhan. Anda ke pasar itu butuh ya. Anda ke pasar itu butuh apa menjual barang Anda. Nah orang yang beli ya butuh barang Anda ya butuh uang Anda. Ada keinginan won ya. Ada keinginan atau won ya. Karena ingin beli ingin ya. Permintaan ya ada demand ya. Nggak akan terjadi hukum permintaan dan penawaran kalau nggak ada permintaan. Kecuali menjual, Anda menjual tapi nggak ada yang beli. Ya sudah. Ya. Nah, itulah konsep inti pemasaran yang kita lihat. Nah, ini 10 tipe yang dipasarkan ada barang, jasa, acara ya. Event organizer ya, IO ya. Barangkali Jurjas Agung ya. Nanti lulus dari Unitri mau jadi manajer IO ya, IO Organization ya. Jadi ada acara undangan orang menikah ya, ada bintang tamu dari grup band dari mana dari Korea Selatan ya, kamu sebagai IO-nya. Ya, terus pengalaman ya. Ya, kalau orang nggak pernah ahli misalnya ya, dokter nggak pernah nyuntik ya, dokter nggak pernah nyuntik ya nggak bisa ya kalau nggak punya pengalaman ya, dokter nggak pernah nyuntik ya. Ya bagaimana bisa nyuntik dengan baik ya.
Terus penyanyi nggak pengalaman ya. Kelima orang ya. Ya, berarti mengirim TKW, nah kerja Indonesia, ya TKW ke luar negeri dan sebagainya itu orang ya. Keenam tempat ya hotel ya, tempat hotel, resort ya, ke Bali ya, ke Pantai Kute ya. 7 properti ya, villa-villa ya, villa berhantu ya. Terus yang 8 organisasi ya. Jadi organisasi ya apa itu? Ya kalau itu organisasi semacam tempat organisasi untuk bela diri ya atau kungfu karate ya itulah tempat yang dipasarkan untuk menjual memberikan pelatihan pada Anda yang ingin belajar kungfu atau karate. 9 informasi ini anak akuntansi ini ya jualan informasi apa informasi laporan keuangan ya atau mata-mata ya agen ya intelijen ya jual informasi bisa dijual ke Amerika ya. Ya 10 ide ya. Jadi ide itu ya kreativitas hasil pikirannya. Itu juga bisa dipasarkan ya. Ya kayak Bill Gates itu idenya dia. Ya. Terus ya penemu Zoom ya yang sekarang ini dulu tuh nggak dipandang. Tapi dengan adanya pandemi ini pemilik Zoom itu kaya raya sekarang. Karena dia jual ide bagaimana bisa menghubungkan orang seluruh dunia tanpa bertatap muka. Tapi dari situ dengan adanya pandemi dia mendapat keuntungan saat ini dengan idenya itu. Ya, pemasaran itu jelas dari produsen, distributor, ya, kepada pengecer, retailer, terus konsumen, dan penjual. Bagaimana melayani konsumen setelah konsumen beli barang kita. Itu namanya pelayanan penjual. Ya. Jadi kalau Anda membeli produk HP, ternyata HP-nya itu ada pelayanan jual. Bapak kalau rusak nanti ada garansi setahun lah. Itu adalah salah satu penjual. Bawa sini Pak nggak bayar ya. Nah itu adalah pemasaran. Ya, CS itu customer. Ya. Nanti di sini pemasaran kita menghadapi ada lingkungan pemasaran ya, lingkungan di luar perusahaan eksternal maupun lingkungan internal. Organisasi pemasaran ya, jasa-jasa agen-agen ya, marketing ya, perantara ya. Terus ada strategi pemasaran ya, strategi menyerang, ya, strategi bertahan, ya, sistem pemasaran. Terus ada produktivitas pemasaran ya, bagaimana dengan biaya yang ada, ya, bisa mendapatkan pelanggan yang banyak. Melakukan biaya yang banyak, ada konser mengundang tamu artis internasional, ternyata lebih besar biaya konsernya daripada dapat produk kita dapat dibeli orang banyak karena ada promo dan tamu tadi ternyata tidak seimbang. Lebih besar ongkos pemasaran daripada mendapatkan ya pembeli. Nah, itu harus dipertimbangkan. Nah, di dalam elemen utama ya pasar modern ya ingat yang paling penting bagi perusahaan adalah pemasok. Karena dia adalah rantai nilai luar, ya, rantai nilai luar, eksternal value chain dari perusahaan. Karena ini kalau pemasok, misalnya sabotase atau tidak mengirim bahan baku yang dibutuhkan perusahaan Anda, maka akan terganggu produksi perusahaan Anda. Ya, kalau nggak didukung oleh pemasok, mati sudah perusahaan Anda ya. Ya, karena apa? Ini akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Jadi hubungan rantai nilai luar ini akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Terus bagaimana Pak? Ya dengan pesaing kita, perusahaan kita, ini perusahaan kita akan bersaing dengan pesaing ya. Maka pesaing itu jelas harus dipahami strateginya oleh perusahaan. Jadi harus tahu bagaimana strategi pesaing dalam rangka merebut pembeli ya. Ya ini harus diketahui perusahaan. Kalau tidak perusahaan akan mati ya, kalah bersaing. Bagaimana? Harus tahu bagaimana strategi
cara merebut hati konsumen. Ini perusahaan harus belajar dari pesaing, ya melihat, maksudnya nggak harus belajar datang pesaing, tapi memahami strateginya apa yang bisa laku ya. Nah itu adalah pesaing dan perusahaan. Ingat ada istilah internal value chain ya, rantai nilai dalam. Makanya itu antara bagian atau departemen marketing pemasaran dengan departemen keuangan atau akuntansi dengan departemen produksi tidak boleh saling gontok-gontokan, tidak boleh saling merasa paling benar ya. Karena misalnya kalau bagian keuangan merasa paling benar ya, maka dia akan bertindak mengeluarkan biaya, dia hati-hati sekali ya. Makanya akan tersinggung di bagian produksi. Karena mereka jelas butuh biaya untuk membuat produk. Begitu juga dengan bagian pemasaran. Waduh ini kok pelit ya anak akuntansi ini ya. Kenapa kok mau ngadain acara gini aja kok beribet, minta ampun. Harus ada melalui berapa alur, berapa tahapan ya. Harus nemui, harus tanda tangani ini baru setujui lah. Itu kalau seperti itu maka terjadi gesekan karena tidak ada kesepahaman antara bagian pemasaran marketing dengan bagian akuntansi keuangan, maka akan terjadi perpecahan di dalam perusahaan itu dan itu akan mengganggu internal value chain, rantai nilai dalam. Ya, berikutnya perantara pemasaran ya. Ini jelas ada makelar ya. Perantara itu makelar ya. Ada perusahaan distribusi fisik ya. Ada biro jasa pemasaran, ada yang nawarkan, Bapak saya punya agen, saya punya divisi perikanan ya. Bagaimana kalau Bapak saya promosikan dengan biro jasa saya, Pak? Ya seperti itu ya. Atau perantara keuangan ya. Jadi kalau tempatnya jauh, konsumen jauh, misalnya kantornya di Malang, sementara konsumen di Papua misalnya, lah maka di situ mungkin konsumen diminta bagi konsumen di Papua bisa membayar kalau setelah produk terkirim di tempat Anda silakan ya Anda membayar melalui ya misalnya kantor Bank Papua di sana untuk ditransfer ke tempat kita sebagai penjual atau produsen. Dan yang paling ingat, yang paling akhir adalah pengguna akhir. Siapa sini? Ya tentu konsumen. Maka harus ada kepuasan konsumen. Harus ada kepuasan konsumen. Ini tujuan akhirnya. Ya. Maka dari tujuan ini pemasok ya, itu akan memberikan bahan baku pada perusahaan usaha, maka di perusahaan perlu membuat perantara pemasaran dan pada akhirnya kepuasan konsumen. Itulah lingkungan yang ada di pemasaran. Jika digambarkan seperti ini ya. Ini adalah ada peluang ya. Contoh analisis SWOT ya. Strength ya, strength kekuatan ya. Strength kekuatan, weakness kelemahan, peluang opportunity dan ancaman threat. Berarti SWOT. Analisis SWOT. Tentu kondisi eksternal perusahaan tidak dapat dikendalikan. Ya kan kita nggak bisa kendalikan kalau misalnya ada PHK pada suatu perusahaan di luar perusahaan kita, nggak bisa. Ya itu adalah karena di luar kemampuan perusahaan. Terus di internal dapat dikendalikan. Jadi kalau misalnya SDM kita lemah, maka perlu perusahaan berikan pelatihan agar SDM-nya handal. Ya, di sini makanya ini ada 4 kuadran, peluang, ancaman, ya. Terus ada peluang, kelemahan,
Ya, ada kelemahan, ancaman, dan ada kekuatan dan ancaman. Nah, itu adalah kondisi yang ada dengan siswa. Ya, area yang harus Anda selidiki nanti sebagai bagian audit pemasaran itu ada dua audit ya. Ada audit eksternal, ya lingkungan usaha dan ekonomi di perusahaan, terus pasar, ya, terus kompetisi persaingan. Sementara audit internal yaitu variabel operasional pemasaran. Yang kedua, operasi dan sumber daya. Ya, jadi ada tujuan pemasaran, apa sih tujuan pemasaran sesuai dengan yang akan dicapai. Strategi pemasarannya gimana? Ya, tujuan pemasaran apa, strateginya apa, dan struktur. Ya, organisasi pemasarannya kayak apa, struktur organisasinya, apakah dari dewan misalnya direktur marketing, di bawahnya apa saja terdiri direktur apa telemarketing, wakil direktur telemarketing, direktur keuangan ya dan sebagainya. Terus ada sistem informasi. Ya, gimana informasinya? Itu terkait dengan operasi dan sumber daya. Gimana sistem informasinya? Apakah baik? Ya, perusahaan itu. Terus sistem perencanaan, bagaimana cara buat planningnya? Berikutnya sistem pengendaliannya seperti apa? Ya, berikutnya efisiensi antar fungsional ya, antar bagian marketing, bagian sumber daya manusia personalia, antar bagian keuangan ya. Yang berikutnya analisis kemampuan labaan ya. Ini akan dilakukan ya. Berikutnya analisis efektivitas biaya. Nah, ini definisinya audit pemasaran ya. Ini definisinya baru gabung ya. Menurut suplemen ya, penelaahan atau telaah itu pengajian ya, yang sistematis, teoretikal dan tidak memihak dari operasi pemasaran kota. Ya, menurut Kotler, suatu pengujian yang komprehensif, sistematis, independen dan berada di suatu perusahaan berunit usaha lingkungan pemasaran atau strategi pemasaran atau aktivitas pemasaran dan maksud menentukan area masalah dan peluang serta merekomendasikan suatu rencana tindakan untuk memperbaiki kinerja perusahaan. Apa sih manfaat audit pemasaran? Anda akan bisa menganalisa lingkungan eksternal dan lingkungan situasi internal yang akan mempengaruhi perusahaan. Di sini juga Anda bisa melakukan penilaian kinerja masa lalu dan bagaimana kinerja lalu ukurannya dan aktivitas sekarang. Terus Anda dengan pemasaran Anda bisa mengidentifikasi peluang apa sih kira-kira ya dari perusahaan ini ya yang bisa dikembangkan dan ancaman apa yang akan dihadapi perusahaan ini di masa yang datang ya. Kalau di Indonesia ini saya contohkan ya, mohon maaf keramik di Noyo ya. Dulu masa jaya-jayanya keramik di Noyo, itu maju sekali, ini banyak orang yang beli ya. Tapi semenjak ada gempuran keramik dari Cina, maka itu porak-poranda itu ya keramik di Noyo karena kalah bersaing dengan Cina. Harga sama tapi kualitas lebih bagus. Itu produk Cina ya. Bentuk audit ya, bentuk audit ada audit eksternal ini berhubungan ya dengan variabel yang nggak bisa dikendalikan oleh perusahaan. Ya ini terkait dengan masalah informasi ekonomi umum, ya adanya pertumbuhan pasar yang dilayani oleh perusahaan.
Jadi berikutnya, jadi pengujian informasi ekonomi umum menuju pertumbuhan pasar yang dilayani oleh perusahaan. Sementara kalau audit internal itu adalah yang audit yang ada di dalam perusahaan itu sendiri ya. Jadi tadi sudah tangan pasang. Kasihan nih kakak tertarik. Jadi di sini saya lanjutkan lagi audit internal yang berkaitan dengan strategi perusahaan ya. Strategi perusahaannya bagaimana ya, kalau Anda mau audit internalnya, terus bagaimana sistem pemasarannya perusahaan itu bagaimana, saluran pemasarannya bagaimana, dan lain sebagainya. Ini tujuannya tentu untuk menilai sumber daya dari perusahaan itu. Bagaimana nanti mampu menghadapi pesaing perusahaan ya. Jadi saat ini ya, kalau banyak UMKM misalnya ya, kalau nggak mampu bersaing dengan menggunakan teknologi yang ada ya, bisa melalui, kalau ingin produk ya sekarang bisa melalui promosi Instagram ya, tapi kalau nggak ngikuti ya kalah kita, UMKM kita dengan UMKM yang ada di Malaysia ya, mereka lebih canggih ya. Nah, menurut Richard Wilson, struktur audit masalah tidak 3 langkah, yaitu lingkungan organisasi ya, itu ngomong masalah bagaimana peluang dan ancaman. Sementara kalau sistem pemasaran itu terkait ngomong kekuatan dan kelemahan ya. Yang ketiga adalah aktivitas pemasaran. Ya. Berikutnya, menurut Gesrop, ya itu langkah-langkah dua masalah sama yang kemarin ya. Ada aktivitas praudit, kita kumpulkan informasi, kita analisis informasi, kita pilah-pilah ya. Ya, terus kita buat formulasinya, ya. Terus kita berikan rekomendasi pada perusahaan. Yang terakhir 5, pengembangan dari program implementasi. Ya Canon mendefinisikan ya, bukan Canon yang itu ya. Jadi menurut Canon mendefinisikan pasar ya. Jadi Anda harus pasar seperti apa yang Anda gambarkan ya. Terus Anda diferensial kinerjanya, turunkan kinerja apa yang akan Anda lakukan. Tentukan perbedaan dalam program yang bisa bersaing. Nah, Anda tentu harus tahu juga bagaimana sih gambarannya strategi pesaing itu ya. Bagaimana gambarannya pesaing ya. Strateginya seperti apa ya? Kita belajar dari pesaing. Baru Anda nanti menentukan perencanaan yang strategik ya. Strategik itu perencanaan yang mampu memberikan suatu formulasi yang bisa Anda nanti bisa mampu menghadapi tekanan dari pesaing ya. Jadi itu kalau menurut Canon ya. Nah, sekarang menelaah aktivitas pemasaran. Maka untuk menentukan sejauh mana organisasi itu bisa menggambarkan 5 karakteristik utama dari pemasaran, maka di sini Anda harus menekankan ya, falsafah yang berorientasi pada pelanggan ya. Ada istilah customer is the king ya. Ada customer is the king, konsumen adalah raja ya. Bukan Linus Bali is the king ya. Linus Bali is the king ya. Jadi customer is the king ya. Itu falsafah sampai saat ini dipegang ya. Kalau dulu itu adalah konsep production ya. Jadi konsep produksi itu sebagaimana agar membuat produksi yang bermutu, berkualitas. Tapi bukan orientasi bukan pada konsumen. Tapi sekarang ya
Yang modern saat ini, masalah modern itu adalah orientasi pada falsafah customer is the king. Yang kedua, organisasi pemasaran harus terintegrasi dengan lainnya ya. Dengan fungsi lainnya harus terintegrasi dengan itu misalnya ya. Begitu ada produk pesanan order pembelian, maka langsung harapannya dengan sistem IT yang ada order, langsung itu bagian keuangan tahu, dikirim ke gambar produknya, dikirim ke bagian keuangan, maka akan tahu seperti apa dan bagaimana spesifikasinya. Ya. Tapi kalau yang organisasi yang pemasaran yang tidak terintegrasi atau tradisional, ya itu lama ya. Jadi beli produk pemasaran baru nanti menghubungi bagian keuangan, bagaimana cocok nggak spesifikasinya, baru nanti bagian keuangan menghubungi manajer ya, manajer top manager, bagaimana nih mau beli produk ini ya. Nah seperti itu jelas lama. Terus informasi masalah yang cukup ya. Nah Anda nggak tahu konsumen Anda melemparkan produk tapi nggak tahu konsumen Anda itu siapa. Ini bunuh diri ya. Jadi harusnya tahu, ditelusuri, Anda menyebarkan kuesioner, kira-kira nanti ya yang suka dengan produk saya siapa ya. Itu yang harus Anda lakukan. Yang keempat, orientasi strategik. Ya ingat ya, strategik itu berarti strategis. Jadi jangan cari keuntungan saat. Ya. Jadi kalau Indus Bali, kalau mendekati cewek, jangan cari keuntungan saat ya. Tapi carilah keuntungan jangka panjang agar Anda bisa nanti menikah dengan calon Anda itu bisa tahan lama ya, bisa sampai nenek-nenek ya, sampai kakek nenek ya. Ya di sini adalah orientasi strategik, pemasaran harus orientasi ya. Kalau perlu orientasinya global ya, pemasarannya tujuannya jangka panjang untuk sampai ke keluar Indonesia ya. Pemasarannya global ke ASEAN. Yang kelima yang paling penting harus ada efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan ya. Jadi Anda bisa, maksudnya yang kelimanya Anda bisa menekan biaya operasional dan biaya rendah tapi produk laku keras, itu maksudnya ya. Nah, ini yang paling penting ya. Ternyata akuntansi juga harus belajar analisis SWOT ya, strength, weakness, opportunity, threats ya. Setiap usaha perlu mengembangkan informasi pemasaran untuk mungkin cenderungan yang dikategorikan sebagai kesempatan ya dan ancaman ya. Ya, sebetulnya ada, kalau Anda mau bisa bersaing ya. Perusahaan Anda bisa bersaing ya, Anda harus unggul secara organisasi ya. Ya, jadi Anda itu harus unggul secara organisasi, Anda harus intinya misalnya kayak dulu ya BRI itu menguasai pasar ya. BRI dulu tuh ada orang bilang banknya rakyat Indonesia ya. Dulu sampai pelosok-pelosok sampai ke desa-desa ya ada BRI unit ya desa. Tapi dengan seperti itu ternyata ya BCA Bank Sentral Asia itu sudah mengenalkan mesin ATM ya. Maka akhirnya apa? Dengan ATM itu bisa menggesek di mana-mana ya. Akhirnya apa? BRI konsumennya mulai agak berkurang ya. Karena orang tuh suka yang nggak usah ngantri ya, ke teller langsung ambil. Nah itu adalah keunggulan organisasi. BCA mengalami keunggulan organisasi. Yang kedua keunggulan departemental dan fungsional ya. Jadi harus ada tadi ya sistem IT yang terintegrasi antara bagian keuangan dengan bagian marketing dengan bagian personalia ya, atau dengan bagian pembelian kalau itu bisa dipecah lagi ya. Bagian keuangan ada bagian pembelian barang ya, pengadaan barang. Terus yang ketiga keunggulan yang didasarkan pada hubungan dengan badan eksternal ya. Jadi kalau suatu perusahaan itu punya channel ya dengan istilahnya agen di luar ya, misalnya BCA punya agen di luar negeri ya dengan bank lokal, misalnya bank lokal di Singapura
Ya, nah itu bisa menjadi keunggulan karena apa? Begitu ada konsumen mencari ingin nabung di bank BCA yang orang yang TKW di Singapura, maka bisa menghubungi bank yang di ada Singapura yang menyarankan bahwa memberikan rekomendasi, tolong baik kamu nabung aja di BCA. Karena di sini juga BCA Indonesia sudah ada di Singapura. Lah, itu adalah ada bunga badan eksternal. Tapi tentunya juga ini tidak gratis. Tentu Bank of Singapura itu tentu juga minta keuntungan dari BCA. Dia minta juga nanti aku juga tolong kalau ada transfer, ada apa transaksi valuta asing, tolong saya juga dikasih dibagi juga. Barangkali ada TKW kita yang ingin tukar uang bisa juga tidak hanya ke BCA tapi juga ke Bank of Singapura. Nah, seperti itu ya. Itu adalah keunggulan karena kekuatan hubungan dengan badan eksternal. Nah, ini arti audit yang baik, yang efektif, ya komprehensif, menyeluruh ya seluruhnya, ya independen, tidak dipengaruhi ya. Jadi tidak auditornya nggak dipengaruhi oleh yang diaudit atau auditinya. Ya. Terus audit yang bagus itu juga dilakukan berkala ya. Ya bagus audit itu bisa aja sebulan sekali ya, atau 13 kali. Yang bagus ya semakin atau mungkin 2 minggu sekali audit ya nggak masalah. Itu berkala. Semakin sering berkala maka semakin efektif. Karena begitu ada kesalahan bisa langsung ditemukan, bisa diambil solusinya. Ya, di dalam prosedur audit ya dimulai dari tujuan capai antara direktur pemasaran dengan auditornya ya. Sama kalau kita di dalam praktek auditing ya, itu harus ada persetujuan ya antara ya pemilik perusahaan ya dengan auditornya. Terus ada tujuan khususnya apa yang akan diaudit ya. Kalau itu masalah sistemnya, sistem pemasarannya diaudit atau saluran pemasarannya ya. Atau strategi pemasarannya lah itu bisa difokuskan. Berarti ya, kita punya tujuan khusus. Misalnya tujuannya fokus pada audit strategi pemasaran. Luasnya, dalamnya cakupan, sumber datanya ya harus ada ya. Anda mau sebagai auditor marketing tapi nggak